Lagi di Unan tuh sering banget hujan ya. Iya, benar. Gitu. Punya cuaca sendiri gitu kan. Bener, gitu. Harus sedia mantel terus kan. Iya. Salah sih. Padahal di bawah nggak hujan kan. Iya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Rangers, selamat datang kembali di channel podcastnya Bakti 2024. Nah, sebelumnya kenalin nih, aku Nana. Aku Ega. Kali ini kita bakalan ngebahas salah satu fakultas dari ISIP. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri abang dan kakak. Oke, kenalin, nama aku Muhammad Nabil Fawas, biasa dipanggil Nabil, dari jurusan Ilmu Komunikasi UNAN angkatan 22. Perkenalkan, aku Aisyah Sabila Fajrin, biasa dipanggil Aisyah, dari jurusan Ilmu Komunikasi UNAN angkatan 23. Nah, terima kasih kepada Bang Nabil dan Kak Aisyah. Nah, untuk jalur masuk PTN itu kan ada jalur SNBT, SNBP, dan Mandiri. Nah, boleh tahu nggak sih Bang Nabil dan Kak Aisyah tuh masuk jurusan Ilkom ini dari jalur apa? Oke, kalau aku sendiri itu jalur SNBT ya. Karena ketolak juga sama SNBP, udah eligible juga, terus udah berharap juga kayak kayaknya lolos deh di Ilkom Unan pas SNBP, ternyata nggak lolos, terus berubah ke SNBT aja. Keren banget. Kalau Kak Aisyah gimana? Kalau aku sama sih, aku juga lolosnya di SNBP ya. Sebelumnya tuh sempat ikut SNBP juga, tapi ketolak gitu kan, padahal daftar di UNAN juga. Jadi akhirnya coba daftar SNBT, alhamdulillah lolos gitu di jurusan Ilmu Komunikasi. Keren banget. Kalau boleh tahu kan kakak sama abang kan lulusnya di SNBT kan. Kalau boleh tahu lulusnya tuh di pilihan keberapa? Kalau aku ya, aku tuh lolos di pilihan kedua sih gitu. Soalnya kan ini juga gimana ya, aku kalau pilihan pertama kan waktu itu ambil manajemen karena basic aku di SMA sering ikut olimpiade ekonomi gitu kan. Terus kalau ngambil pilihan kedua ilmu komunikasi karena aku punya hobi tertarik kayak fotografi, videografi gitu kan sejak MTS gitu kan. Nah, terus juga orang tua aku nyadar kayak aku punya ketertarikan di situ, jadi disaranin buat di ilmu komunikasi aja pilihan keduanya. Oke, kalau aku sendiri itu di pilihan pertama ilmu komunikasi, karena dari SMA itu aku juga udah searching juga bagaimana prospek kerja ke depan ilmu komunikasi ini, dan juga aku ada hobi tentang videografi sama fotografi. Jadi dari awal pun dari SNBP itu aku milih ilmu komunikasi di pilihan pertama, dan di SNBT pun juga pilihan pertama. Kalau boleh tahu nih kan Bang Nabil tadi kan pilihan pertama kan. Alasannya memilih di ilmu komunikasi itu apa gitu, dan kenapa milihnya di UNAN? Oke. Kalau kenapa milih ilmu komunikasi itu karena aku ngelihat prospek kerja ke depannya kita banyak di bidang media atau dimanapun di perusahaan itu pasti berkaitan dengan public relation atau hubungan masyarakat di sebuah perusahaan. Iya. Karena HRD atau gimana pun kita bakal berkaitan dengan itu semua, dengan pihak lain eksternal ataupun internalnya. Dan terus nggak hanya itu, di ilmu komunikasi pun kita belajar tentang editing, film, produksi, fotografi, jurnalistik, dan itu berkaitan dengan hobi aku semuanya. Dan alasan milih UNAN karena nggak dibolehin keluar sebenarnya. Oh iya. Ya, nggak dibolehin keluar, makanya milih UNAN sendiri sih. Kak Aisyah kan angkatan 2023 ya. Nah, boleh tahu nggak sih berapa nilai rata-rata untuk lolos ke jurusan ilmu komunikasi itu? Kalau untuk rata-rata lolos di jurusan ilmu komunikasi ya, kalau biar aman itu tuh 600 ke atas sih gitu kan. 550 sampai 600 300 itu aman, paling aman itu. Soalnya teman-temanku aku tanya waktu itu lolos SNBT, mereka rata-rata 560 ke atas skornya gitu. Lumayan tinggi juga ya. Lumayan. Kalau boleh tahu berapa sih skor UTBK untuk masuk ke UNAN ini di jurusan ilmu komunikasi itu? Ya seperti yang bilang tadi tuh ya sekitar 590-an ya. Iya, sama. Sampai 600 lah gitu, 600 600 lebih. ke atas lah ya paling biar aman gitu. Karena peminat ilmu komunikasi di UNAN cukup Banyak gitu ya, banyak.
Sebelumnya kan Kak Aisyah kan tadinya lolos SNBT ya kan. Iya. Bagaimana persiapan Kak Aisyah tuh untuk mengikuti SNBT agar bisa lulus di UNAN gitu? Kalau aku sendiri ya, di sekolah aku tuh kan ada yang namanya Bimker dengan Bimbel. Jadi sekolah aku tuh kerjasama dengan Bimbel, salah satu Bimbel yang ada di Padang. Jadi kami setiap habis zuhur gitu kan, belajar Bimbel sampai jam 5 setiap hari itu dari bulan Oktober itu udah mulai persiapannya gitu. Sampai menjelang UTBK itu kami ketahan pulangnya. Sampai seminggu baru waktu itu baru boleh pulang sama pihak sekolahnya gitu. Menurut Kak Aisyah atau Bang Nabil, gimana rasanya jadi mahasiswa Universitas Andalas? Aku. Ya. Oke. Tentunya sangat bahagia sekali keterima di salah satu kampus terbaik di luar Pulau Jawa ataupun di Sumatera. Terus banyak juga ketemu dengan orang-orang yang hebat, apalagi di ilmu komunikasi sendiri banyak bertemu dengan berbagai orang-orang di luar daerah Sumbar tentunya. Terus banyak juga masuk ke organisasi itu, kepanitiaan yang emang aku suka sendiri. Kalau aku sendiri hampir sama sih gitu kan. Senang karena pertama tuh Universitas Andalas kan salah satu universitas terbaik di luar Pulau Jawa gitu kan. Iya, benar. Terus juga di sini tuh enaknya nggak terlalu panas gitu kan, asri gitu. Terus juga bangunan UNAN tuh kayak estetik gitu ya, Iya, kayak unik gitu warnanya. ya. Kampus Rangers. Benar. Iya kan? Terus juga kayak bisa lihat sunset, nggak perlu jauh-jauh ke pantai, jadi Iya, cukup di benar. rektorat aja bisa gitu. Nah, untuk Bang Nabil kan udah kurang lebih 2 tahun di UNAN ya. Gimana sih cara beradaptasi dengan lingkungan di UNAN ini? Kalau untuk beradaptasinya gimana ya cara jelasinnya, karena aku sendiri tuh orangnya ekstrovert, jadi kayak mudah berbaur ke sesama orang gitu. Terus karena masih sesama Sumatera, aku dari Solok, jadi bukan kesulitan bagi aku untuk beradaptasi dengan orang-orang di sekitarnya, apalagi dengan orang-orang berbeda fakultas atau sekeliling kos aku juga. Terus untuk Kak Aisyah sama Bang Nabil nih, ada nggak sih perbedaan dari SMA ke kuliah? Transisinya tuh gimana sih? Kayak mulai dari pembelajarannya atau lingkungannya gitu? Oh, tentu ada sih ya. Apalagi aku berasal dari sekolah boarding school dulunya. Terus boarding school tuh kan jadwalnya padat gitu kan. Iya. Dari pagi, dari subuh sampai jam 10 malam itu kayak ya Allah, ada aja kegiatannya. Terus pas nyampe di kuliahan kayak ketemu jadwal kosong tuh kayak agak shock sih, kayak Iya, benar. ini ngapain ya gitu kan. Karena kan kalau di kuliah tuh kan kita kadang ada jarak tuh, matkul pertama sama matkul kedua mungkin ada jarak 2 jam atau 3 jam, dan itu pun dalam sehari kan bisa cuma 2 matkul atau 3 matkul doang kita belajar. Sementara kalau dulu kan di sekolah sampai berapa mapel gitu kan. Terus juga kalau ini sih pertemanan antara di sekolah sama di kuliahan tuh kayak mungkin karena boarding school agak shock, kayak kok bebas banget ya mereka buat apa gitu, berteman kayak mudah akrab gitu dengan yang cewek sama yang cowok gitu kan. Sementara aku kan kayak yang ke teman cowoknya kayak agak berjarak gitu kan. Itu sih. Kalau Bang Nabil? Kalau dari aku sendiri tentunya ada perbedaan dari tahap SMA ke kuliah sendiri. Karena di SMA pun itu kan belajarnya sampai jam 3 full, paling istirahatnya cuma zuhur atau jam 10, paling itu 30 menit doang kan. Terus kalau di kuliah itu ada jarak kayak tadi Aisyah bilang, itu ada jarak 3 jam atau cuman paling matkul itu ada 2 matkul per hari atau 3 matkul. Terus mungkin di SMA itu nggak kerasa ya waktu berjalan kayak gitu, udah pulang gitu. Tapi kalau di kuliah itu kayak 3 SKS itu udah terasa lama, padahal baru kayak 2 jam 3 jam. Iya, bener banget. keluar dari kelas tuh udah nggak sanggup lagi, Energinya langsung habis gitu ya. Langsung energinya keluar dari kelas kayak gitu sih. Sebelum kita mengikuti pembelajaran di kuliah ini kan kita ada bakti dulu nih. Untuk kakak Aisyahnya kan baru hangat nih bakti UNAN. Baru banget. Menurut pendapat Kak Aisyah, bakti UNAN itu gimana sih gitu?
Kalau yang bakti yang aku alami kemarin tuh jujur seru banget sih gitu kan, dari yang awal aku ikutin sama teman-teman kayak buat apa namanya mozaik, jadi kami buat kiraya gitu kan, diseleksi juga sama mentor Iya. pantas atau enggak gitu kan Mm-mm. kirayanya buat dipakai. Terus juga pas baktinya itu aku paling suka waktu menjelang penutupan bakti kan ada setiap UKM tuh nunjukin Penampilan. ya Iya, penampilan penampilan. mereka, nah gitu kayak seru banget lah intinya gitu. Mm-mm, Aku benar tampil. banget. Iya. Ya. Oh iya, keren banget. Yang apa tuh? Sinema dong. Oh, Gak ingat. Tapi emang keren sih, makanya aku juga sempat waktu itu mau daftar sinema karena di bakti tuh. Kok nggak jadi? Bang, nggak lolos. Ya. aduh. Nggak lolos di sinema ya, mungkin tahun depan ya. Iya, semoga. Masih belum rezeki tuh. Iya. Menurut Bang Nabil dan Kak Aisyah nih, apa aja momen berkesan di Bakti Unan? Kalau aku sih tadi ya, kalau Bang Nabil, Kalau aku sendiri itu kayak bertemu dengan orang-orang baru itu momen berkesan banget bagi aku. Terus sampai sekarang pun itu aku masih ingat grup Sumbawa, grup 16 aku sendiri. Aduh. Itu masih aktif banget sampai sekarang. Oh iya, Masih keren aktif banget. banget. Udah 2 tahun Tiga ya. tahun. Masih kayak bincang-bincang dikit-dikit lah tentang gimana perkuliahan, atau ada info-info penting terkait lomba atau gimana pun itu bakal dicari di grup itu sendiri. Menurut Bang Nabil, setelah kuliah 2 tahun di Yunan tuh gimana sih rasanya, happy atau gimana? Terus ada nggak rasa istimewa kuliah di sini tuh? Gimana ya? Hektik juga sih kuliah di Unan, karena itu tuh selain kuliah itu kan kita juga, kalau aku itu sendiri ikut organisasi kepanitiaan, jadi kayak sibuknya di luar juga. Tapi kalau untuk di perkuliahan sendiri itu belum sesibuk semester atas lah, semester 5 atau semester 6. Jadi sibuknya sekarang itu cuman di luar aja sih, kepanitiaan. Terus sebagai anak rantau tuh ada nggak sih ngerasa perbedaan kota asal dengan kota Padang tuh? Boleh Bang Nabil dulu. Kayak kebetulan aku dari Solok, itu nggak jauh berbeda banget dari Padang. Orang-orangnya gimana, masyarakatnya gimana, pertemanannya itu masih 11-12 lah kalau aku bilang sendiri. Tapi kalau kangen rantau pasti kangen lah ya. Iya, kangen. Ya homesick, karena udah berapa minggu juga nggak pulang, karena paling kalau sekarang ya semester sekarang itu paling cuma pulang sekali 3 minggu atau sekali sebulan lah, karena kayak Sabtu Minggu itu pasti ada terus kegiatan kepanitiaan atau organisasi di luar. Iya benar. Kalau Kak Aisyah? kalau aku sih agak jauh beda ya sama kota asal aku. Aku kan asalnya dari Sawalunto, sementara kan Padang tuh kayak akses kemana-mana kayak gampang. Iya. Apalagi ada bioskop, bisa nonton bioskop. Terus Iya, juga benar. untuk nyari barang-barang yang aku butuhin kayak lebih lengkap di Padang daripada di kota aku kan. Terus juga enaknya di Padang tuh kayak adanya Gojek atau apa gitu kan, ojek online, ada pembayaran QRIS apa segala macam, itu kan lebih banyak di Padang daripada di kota aku. Kayak rasanya di Padang tuh lebih gampang gitu Iya hidupnya. benar. Terus juga kayak selama ngerantau tuh aku ngerasa kayak ada sih homesick dikit, walaupun aku ex anak boarding gitu ya, tapi tetap ngerasa kayak homesick gitu kan selama di Padang kuliah di Unan gini. Bang Nabil kan udah hampir nih 2 tahun di ilmu komunikasi. Kalau boleh tahu tuh apa aja sih mata kuliahnya yang sulit gitu? Kalau untuk yang sulit sekarang di ilmu komunikasi, ini bukan ilmu komunikasi sih, ini kayaknya keseluruhan fakultas kayaknya ada Matkul wajibnya fakultas. metode penelitian kuantitatif. Oh iya. Ya itu kayak aku setengah-setengah ngerti lah gimana konsep metode penelitian ini, karena kayak belajar teorinya gimana, sedikitnya dan lain-lainnya. Tapi yang seru di konsentrasi aku sendiri itu kan public relation. Nah kita belajar komunikasi politik. Nah itu tuh belajar bagaimana seorang humas di politik itu membranding organisasinya sendiri atau partai politiknya sendiri keluar. Dan lanjut itu ada matkul lobby dan negosiasi. Nah kemarin itu kami sempat, ini per kelompok, dan ini kami sempat ke
salah satu bimbel ternama di Indonesia, bukan salah satu sih, yang ternama sih tepatnya. Ya. Nah, jadi di sana kami ngebahas bagaimana teknik mereka ke sekolah-sekolahnya, gimana kayak mereka nih ngelobi sekolahnya agar si bimbel nih bisa masuk ke sekolah itu dan membuat siswa-siswa itu bimbel ke tempat mereka gitu. Jadi masih banyak juga kayak susahnya masuk ke sekolah atau susahnya bekerja sama dengan kepanitiaan atau organisasinya sendiri sih. Mata kuliah itu kan lumayan susah tuh. Gimana persiapan Bang Nabil untuk menghadapi mata kuliah tersebut? Sebenarnya kalau untuk perkuliahan yang mata kuliahnya itu susah, itu kita juga harus belajar setelah kelas itu sendiri. Terus kayak udah kalau emang kita nggak memperhatikan dosennya ngejelasin, pasti itu bakal susah banget bagi kita untuk mengerti atau paham tentang materi tersebut. Jadi caranya ya kita belajar, kita mencatat, kita pahami lagi, ulang-ulang lagi sih. Untuk Bang Nabil sama Kak Aisyah nih, selama perkuliahannya apa aja kendala yang dialami gitu? Kayak pertemanan kah? Atau ya mata kuliahnya gitu? Boleh dari Kak Aisyah dulu? Aku sih ini ya, kayak misalnya mau kelas nih gitu, ada beberapa dosen Nggak jadi ya? iya baru ngabarin kayak nggak jadi gitu kan, kayak kesel dong. Udah mandi, udah berpakaian rapi, tinggal OTW doang tuh, udah nyampe kelas kayak kelasnya nggak jadi gitu kan. Itu agak kesel sih. Terus juga ada kendala kayak kami kan sekarang ini itu ya buat film ya, bener lagi. Ada tugas buat film, itu cukup terkendala karena pertama kan baru pertama kali buat film, terus dosennya nggak terlalu ngarahin gitu, cuman minta kayak saya mau ini ya, nanti kita bakal ada festival filmnya atau apa gitu, kayak penampilan film kami lah dari setiap kelas gitu kan. Cuman ya kami agak bingung juga karena bapaknya cuman ngasih apa yang dia mau, tapi Nggak dijelasin ya? Iya, nggak dijelasin, Langsung kayak bikin film. pokoknya kayak gimana teknis filmnya tuh kami belum belajar padahal gitu, jadi kayak otodidak gitu. Di Ilkom kayaknya harus otodidak deh. Iya, bener sih. Harus siap. Kalau fotografi oke lah, tapi kalau film agak ini gitu kan, takutnya dosennya berekspektasi tinggi, terus kami yang kena. Kalau Bang Nabil gimana kendala yang dirasakan selama kuliah? Kalau aku sendiri kurang lebih sama sih kayak Aisyah tadi, udah ke kampus kan kayak telat bangun nih, nggak ngecek HP, tiba-tiba udah di kelas ternyata nggak ada orang, kita kelas dibatalin ya. Terus juga pernah kayak udah sampai di gerbang visip itu hujan deras, terus kehujanan dan lama banget nunggu, udah basah juga, ternyata dosennya juga nggak datang. Waduh. Lagi di Unan tuh sering banget hujan ya. Iya, benar. Gitu. Punya cuaca sendiri gitu kan. Bener, gitu. Harus sedia mantel terus kan, Iya. Salah sih. padahal di bawah nggak hujan kan. Iya, benar. Nah, berakhirlah pertanyaan terakhir tadi, maka berakhirlah podcast kita pagi ini. Terima kasih kepada narasumber-narasumber kece kita yang udah datang di podcast hari ini. Boleh dong kita minta close statement dari narasumber kita ini? Kalau dari aku ya, closing statementnya buat calon Rangers yang mau kuliah di UNAN, khususnya di Fakultas ISIP atau apalagi ilmu komunikasi, semangat ya. Terus juga kami tunggu di ilmu komunikasi karena ilmu komunikasi seseru itu. Benar. Ketika teman-teman sudah memulai apa yang teman-teman impikan, jangan pernah menyerah di tengah jalan, karena kita tidak tahu apa yang akan menuju, apa yang akan ketemu di penghujung jalan. Terus untuk calon Rangers, calon mahasiswa baru Universitas Andalas, tetap semangat dan terus berjuang apapun yang akan terjadi ke depannya. Oke, terima kasih buat Kak Aisyah dan Bang Nabil. Jangan lupa like video kita Komen video kita dan share.
Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Wow.